Menurutku obrolan adalah salah satu masalah besar yang kita hadapi sebagai suatu spesies. Kita menghabiskan antara 1/3 dan setengah waktu kita untuk tidak hidup di masa sekarang. Dan apa yang kita lakukan selama itu? Kita berbicara pada diri kita sendiri. Suara hati Anda adalah kemampuan Anda untuk menggunakan bahasa secara diam-diam untuk merefleksikan kehidupan Anda. Obrolan mengacu pada sisi gelap suara hati. Ketika kita mengalihkan perhatian ke dalam diri untuk memahami masalah kita tidak akan menemukan solusi. Kita akhirnya merenung, khawatir, membuat bencana. Kita terjebak dalam siklus negatif yang mengambil alat luar biasa yang kita miliki, suara hati ini, dan mengubahnya menjadi kutukan, bukan berkah. Dalam hal apakah suara hati memiliki tujuan evolusi, banyak ilmuwan percaya bahwa bahasa adalah alat yang membantu kita menjelajahi dunia, dan kemampuan kita menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain, namun juga untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri, memberi kita keuntungan bertahan hidup. Ini adalah perangkat pemecahan masalah yang luar biasa. Pada spektrum paling dasar, suara hati kita adalah bagian dari apa yang kita sebut sistem memori kerja verbal. Ini adalah fitur dasar pikiran manusia yang membantu kita menjaga informasi verbal tetap aktif di kepala kita. Suara hati kita juga memungkinkan kita melakukan simulasi dan perencanaan. Jadi sebelum presentasi besar, saya akan memikirkan apa yang akan saya katakan, apa saja poin pembicaraan berbeda yang akan saya bahas, saya akan mendengar pertanyaan apa yang akan ditanyakan penonton kepada saya, dan kemudian saya akan membalasnya secara bergantian. Saya mensimulasikan pertukaran itu, dan saya menggunakan suara hati saya untuk membantu saya melakukan itu. Suara hati kita membantu kita mengendalikan diri. Pikirkan kapan terakhir kali Anda ingin mengambil camilan di malam hari, namun kemudian Anda berpikir, jangan lakukan itu, kamu akan menyesalinya di pagi hari. Itu suara hatimu. Dan yang terakhir, suara hati membantu kita, menyenangkan hidup kita. Banyak dari kita mengalihkan perhatian kita ke dalam hati untuk menghasilkan narasi yang menjelaskan pengalaman kita sedemikian rupa sehingga membentuk pemahaman kita tentang siapa diri kita, identitas kita. Jadi terkadang suara hati ini bisa menjadi sumber pertolongan yang luar biasa, namun di lain waktu bisa sangat menenggelamkan kita. Pertama, hal ini membuat kita sangat sulit untuk fokus. Obrolan menyita perhatian kita. Obrolan juga dapat menimbulkan gesekan dalam hubungan karena Anda terus-menerus membicarakan masalah Anda, dan tidak menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Hal ini juga dapat membuat kita lebih mudah tersinggung, dan mengarah pada sesuatu yang disebut agresi terlantar. Terakhir, kita tahu bahwa obrolan dapat menimbulkan dampak buruk dan negatif terhadap kesehatan fisik. Anda mungkin pernah mendengar bahwa stres membunuh itu tidak sepenuhnya benar. Respons stres adalah respons yang sangat adaptif. Apa yang membuat stres menjadi racun adalah ketika stres tersebut terus meningkat secara kronis dari waktu ke waktu. Inilah yang dilakukan oleh obrolan. Kita mengalami pemicu stres dalam hidup kita, kemudian berakhir, namun dalam pikiran kita obrolan kita melanggengkannya. Kami terus memikirkan peristiwa itu berulang kali. Hal ini membuat respons stres tetap aktif sehingga dapat memprediksi hal-hal seperti penyakit kardiovaskular, peradangan kronis, dan bahkan kanker. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa negatifnya dampak dari obrolan. Kabar baiknya adalah ada perangkat berbasis sains yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan kembali kendali atas suara hati Anda. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan sendiri, cara memanfaatkan hubungan kita dengan orang lain, dan bahkan cara berinteraksi dengan lingkungan fisik. Salah satu contoh bagus dari alat-alat ini adalah ritual. Kami senang memiliki kendali. Saat Anda mengalami obrolan, Anda seringkali merasa pikiran mengendalikan Anda. Salah satu hal yang telah kita pelajari melalui sains adalah bahwa kita dapat mengimbangi perasaan tidak terkendali ini dengan menciptakan keteraturan di sekitar kita. Ritual adalah salah satu cara untuk melakukan hal tersebut. Ritual adalah rangkaian perilaku yang teratur yang Anda lakukan secara kaku dengan cara yang sama setiap kali dengan melakukan rangkaian perilaku yang sama setiap kali dengan cara yang sama. Itu memberi Anda rasa keteraturan dan kendali. Rasanya sangat menyenangkan ketika Anda terperosok dalam obrolan. Legenda tenis, Rafael Nadal, mengatakan hal tersulit yang harus dia lakukan di lapangan tenis adalah mengatur suara-suara di dalam kepalanya. Dia terlibat dalam ritual.
Selama istirahat di sela-sela permainan, dia pergi ke bangku cadangannya. Pertama, dia menyesap satu botol air. Lalu dia menyesap yang lain. Kemudian dia mengembalikan setiap botol air tepat ke tempat dia mengambilnya secara diagonal ke lapangan. Itu adalah ritual yang dia lakukan untuk mengatur obrolannya. Tidak ada alat individual yang berfungsi untuk semua orang dalam segala situasi untuk membantu mengelola obrolan Anda. Sebaliknya, tantangan sebenarnya adalah mencari tahu kombinasi alat unik apa yang paling cocok untuk Anda. Apakah Anda lebih lemah karena mengalami obrolan? Sama sekali tidak. Anda adalah manusia yang suka mengobrol, jadi selamat datang di kondisi manusia. Pertama, dia menyesap satu botol air. Lalu dia menyesap yang lain. Kemudian dia mengembalikan setiap botol air tepat ke tempat dia mengambilnya secara diagonal ke lapangan. Itu adalah ritual yang dia lakukan untuk mengatur obrolannya. Tidak ada alat individual yang berfungsi untuk semua orang dalam segala situasi untuk membantu mengelola obrolan Anda. Sebaliknya, tantangan sebenarnya adalah mencari tahu kombinasi alat unik apa yang paling cocok untuk Anda. Apakah Anda lebih lemah karena mengalami obrolan? Sama sekali tidak. Anda adalah manusia yang suka mengobrol, jadi selamat datang di kondisi manusia.